bersama penduduk desa Akamsi, anak kampung sini, membawa alat perang dengan pemandangan estetik. Oh iya. Nah, iki kan iki apa ge? Stek apa ge? Payung. Oh, stek payung. Nah, iki kan berarti nambah pirang bulan iki, sekitar 4 bulan. Oke. Wah, di sini ada mata air. Wah, sangat jernih, guys. Guys, hari ini kita bolang tetap di channel saya Markitil. Mari kita ngindil bersama Kang Slamet Akamsi Lebak Barang, guys. Ini kami menelusuri hutan kopi dan saya mau cari tahu tentang ilmu-ilmu penanaman hutan kopi di wilayah Lebak Barang, guys. Pemandangannya cukup indah banget, guys, karena ini wilayahnya masih asri banget. Mungkin banyak satwa-satwa, cuma kalau jam-jam kali ini satwanya pada belum, biasanya di pagi hari. Oke. Keren banget, guys. Wow. Perjalanannya sangat terjal sekali, guys. Naik ke puncak kopi ini namanya, guys, di hutan Lebak Barang. Samping kanan tebing, samping kiri juga tebing. Mantap, Markitil, mari kita ngintil. Oke, guys, di sini saya menemukan jamur. Nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak. Gimana ini, Kang Slamet? Oke, buat kita sebagai penduduk asli sini, untuk jamur seperti ini bisa dimakan asalkan pengolahannya tepat. Ini ada ciri-cirinya enggak yang bisa dimakan atau enggaknya itu? Biasanya untuk yang bisa dimakan dan tidaknya itu tergantung. Oke, siap. Biasanya itu kalau ciri-cirinya itu biasanya tidak berserangga atau berbulu, biasanya seperti itu. Pokoknya apa nenek rongo aman dikonsumsi, tapi nek sing ora bahaya. Karena beracun ya, guys. Serangga pun tidak mau, apalagi manusia. Oke, kita lanjut. Yalah, iki ora tak tau tepian, Cuk. Nah, jadi kita sudah berada di tempatnya kebun nih Mas Slamet. Ini baru satu titik ya, Mas Slamet ya? Satu titik. Ini satu titik sudah menguras tenaga ini. Medannya cukup menggemaskan. Tuh, Mas Slamet sudah sampai bawah, aku masih di atas, guys. Pokoknya kalau kalian jalan-jalan ke hutan atau menelusuri hutan, kalian harus memakai pakaian safety. Karena apa? Karena di sini banyak tumbuhan yang mungkin beracun atau mungkin banyak
pohon-pohonnya bekas tebang yang mungkin bisa melukai hati Anda. Melukai hati Anda. Yang ceplosan melukai tubuh Anda ini. Jadi saya sudah memakai safety. Cuma kurangnya saya pakai lengan panjang kata Mas Slamet. Cuma saya coba pakai ini. Yang penting kita harus berhati-hati guys. Untuk sepatu tetap safety ya guys. Sepatu kalau di Jawa sepatu boots apa ya sama mungkin. Baik, kita turun. Kita harus berhati-hati karena medannya ini cukup menggemaskan dan gemoy. Keren. Pokoknya ikuti saya, mari kita ngintil. Nah, jadi ini tumbuhan untuk pembatas wilayah perkebunan masing-masing ya guys. Tentunya di wilayah Lebak Barang ini pembatasnya ini pohon endong. Ini masyarakat setempat Lebak Barang biasanya untuk penanda batas wilayah perkebunan masing-masing. Nah, ini. Oke, siap, kita lanjut. Itu tumbuhan apa, Kang Slamet? Untuk di sini biasa disebutnya pohon kemadu. Kemadu. Tanaman ini bisa disebut tanaman yang mengandung racun karena ketika anggota tubuh kita atau kulit kita bersentuhan secara langsung dengan daun ini, maka akan terjadi gatal dan rasa sakit, panas, terbakar terutama. Iya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama belusukan ke hutan, baiknya untuk menghindari tanaman seperti ini. Untuk kamera diperjelas agar teman-teman kita lebih paham. Oke, terima kasih Mas Slamet buat edukasi buat pada masyarakat setempat. Kalau jalan-jalan ke hutan mungkin harus bisa mewaspadai dan bisa tahu, mempelajari bagaimana tanaman jenis yang beracun dan tidak beracun. Ini contohnya nih. Nah, ini tanamannya agak kasar ya guys ya, kayak seperti ada bulu-bulunya, biasanya itu sangat beracun. Oke, kita lanjut jalan marketil. Nah, akhirnya setelah saya lahir untuk beberapa tahun ini, saya melihat secara langsung manen daun keji guys. Ini biasa di Jawa ini buat lalapan. Ini rasanya enak banget guys. Enak banget nih daun keji. Seumur hidup saya belum pernah secara langsung melihat tumbuhan di habitatnya. Nah, ini saya menemukan ini sebuah keajaiban dunia. Keren banget, pokoknya keren banget. Ini masih asli banget. Wah, ini. Ah, ini. Wah, mantap. Ini saya akan bawa ke rumah buat mama saya, buat lalapan, kangkung sama pete sambal. Enak guys. Medannya lumayan menggemoykan. Sumber air segar. Sejuk banget guys. Mantep, asli banget guys. Oh guys, kita lanjut perjalanan pulang karena cuaca tidak mendukung. Berkebat. Ini Mas Slamet sangat
Oke Mas Slamet, saya mau bertanya tentang mengenai alas di Lebak Parang. Mas Slamet sudah mendunyai di perkebunan itu sudah berapa tahun sekitarnya? Untuk perkebunan saya masih pemula, Pemula? jadi saya baru sekitar 2 tahun ini. 2 tahun, oh ya. Tapi setelah saya tadi ke sana, wah, terjal banget itu. Mungkin buat saya ya Mungkin baru mengalami. nah, ya baru mengalaminya. Meskipun saya sudah pernah naik gunung beberapa kali, cuma kan medannya tetap beda. Ada jalan yang sudah Khusus biasa, ya, dan benar. berbeda di kebun kan ya. Mas Slamet kan udah beberapa kali lewat ke hutan ya. Iya. Mungkin ada beberapa hewan yang Mas Slamet temui itu apa? Atau semacam hewan yang mungkin bisa membahayakan manusia atau mungkin enggak, itu apa? Untuk selama bertahun-tahun ini, sebelum saya juga mendalami bidang pertanian, Iya. untuk hewan yang berbahaya khususnya yang saya temui itu ada ular. Ular? Ya, Itu ular apa Mas? Jenis apa itu? Untuk ular itu di sini sebutnya ular kembang. Ular kembang Sawo itu? kembang itulah. Sanca. Oh, sancas. Yang modelnya itu melilit. Oh iya, melilit ya. Nah, itu untuk yang berbahaya itu kalau yang tidak berbahaya di sini masih banyak. Masih sekali. banyak. Jadi ada banyak hewan-hewan Iya. yang seperti oa. Oa. Oa juga. Oh iya, ada. wah termasuk itu hewan yang dilindungi ya Mas Slamet ya? Iya, dan ada juga yang seperti monyet warnanya hitam. Oh, itu sejenis monyet atau Iya, mungkin sejenis beda? monyet, cuma dia tidak masuk pemukiman, hanya di hutan-hutan. Berbeda seperti dengan kera, Oh, dia iya, hanya iya. di hutan-hutan dan warnanya cenderung hitam. Warnanya cenderung hitam. Iya. Kalau di sini ada harimau nggak Mas Slamet? Kalau harimau, masyarakat sini masih meyakini ada. Meyakini ada. Dan juga ada beberapa orang yang sudah secara langsung Melihat langsung. Iya, melihat. Dan Kalau tapi- Jawa itu biasanya macan ya. ya, kalau di sini disebutnya macan. Kalau di sini tuh jenis macan apa itu biasanya? Di sini ada 2 jenis yang sudah jelas orang melihat, Iya, itu warnanya hitam, Hitam. polos hitam, terus hitam. dan juga ada yang bintik itu, Oh, bintik. kuning itu. Kalau yang macan kumbang itu, Nah, itu berarti yang hitam. oh yang hitam. Oh berarti iya. yang hitam. Tapi di sini ada singa nggak? Wah. Singa. Siapa tahu di sini ada singa. Di sini adanya singa garong, Oh, Mas. singa garong. Di sini banyaknya Singa garong. Iya, betul. Oke. Untuk ini, Bang, untuk mitosnya di sini ya. Iya. Makanya masyarakat sini mungkin hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat itu Oh. karena harimau itu sendiri memang memiliki semacam perjanjian. Intinya dengan manusia itu mereka menghindari. Karena jika harimau tersebut terlihat oleh manusia, maka 40 hari harimau tersebut tidak bisa menemukan makanan. Oh. Maka dari itu harimau sangat menghindari masyarakat. Jadi ketika memang masyarakat itu ada yang melihat, itu memang benar-benar apes kata di sini. Oh iya iya. Jadi Jadi ya guys benar-benar ya, apes. di sini juga mitosnya seperti itu, bahwa ketika harimau bisa berpapasan dengan manusia, mungkin bisa melihat secara langsung, maka harimaunya mungkin dikatakan Apes. siapa? Apes ya. Ya, Apes ya. orang Gitu. Jawa sini sebutnya apes. Tapi bagi manusianya apes enggak? Ya, apesnya sih tidak sih ya, karena Iya. belum kejadian sampai manusia di sini dimakan kan. Iya. Cuma kan efek takutnya pasti kan iya. luar biasa, karena kita melihat ular yang kecil saja kan kita sudah takut, apalagi harimau yang Harimau, sudah ya. besar. Tuh. Oke, sekilas dari saya mengenai hutan di wilayah Lebak Parang yang sangat luas sekali. Saya sudah banyak belajar dengan Mas Slamet, terima kasih, dengan belajar dengan tanaman, berbagai macam tanaman, berbagai macam kopi yang Mas Slamet sekarang mendalami di bidangnya, dan juga larangan-larangan yang berada di hutan bagaimana, dan yang terakhir juga mengenai satwa-satwa di wilayah Lebak Parang. Oke, terima kasih. Saya sangat terima kasih kepada Kang Slamet. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan datang ke sini dan juga mau belusukan dengan saya tentunya.
Dan semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menambah pengetahuan dan wawasan. Ini itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Rencana kita mau ke Gunung aja Mas Lam ya, menjelajah wilayah ke atas lagi dari permukiman Kang Slamet. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngidip.